Halo, saya Saputra Dunukroho dari kelas TI 22C1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teknologi jaringan dalam IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik dihubungkan ke internet dan mampu saling bertukar data. Untuk mewujudkannya, teknologi jaringan menjadi elemen kunci yang memungkinkan konektivitas, pertukaran informasi, serta operasional otomatis dari berbagai perangkat yang tersebar di berbagai lokasi. Kemudian keuntungan teknologi jaringan dalam IoT. Yang pertama ada konektivitas yang luas dan global. Teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT seperti sensor, kamera, dan alat ukur untuk saling terhubung dengan internet tanpa terbatas lokasi. Teknologi pendukungnya Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, NB-IoT, seluler, 3G, 4G, atau 5G. Kemudian manfaat utamanya mewujudkan jaringan skala besar seperti smart city, kemudian menjangkau daerah terpencil seperti pelacakan satwa liar, pemantauan gunung api. Kemudian ada memfasilitasi kerjasama internasional dalam isu global seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Contohnya, teknologi LoRa digunakan untuk pelacakan kontainer dalam industri logistik yang memungkinkan pengawasan global secara real-time. Yang kedua, efisiensi energi. Banyak perangkat IoT berjalan dengan daya rendah atau low power, menggunakan baterai kecil atau energi alternatif seperti panel surya. Oleh karena itu, jaringan IoT harus mendukung operasi hemat energi. Teknologi jaringan seperti LoRa WAN dan NB-IoT dirancang untuk penggunaan daya yang sangat rendah. Perangkat IoT hanya mengirim data saat diperlukan, event-based transmission. Kemudian contohnya, sistem smart grid menggunakan sensor gerak untuk mengaktifkan lampu hanya saat ada orang, serta metering digital untuk memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi. Yang ketiga ada skalabilitas untuk jaringan besar. IoT bisa mencakup ratusan hingga jutaan perangkat, terutama dalam skenario industri dan kota pintar. Maka dari itu, jaringan IoT harus mampu menangani jumlah perangkat yang terus bertambah, menyesuaikan beban data yang meningkat, kemudian mengelola sistem kompleks tanpa mengganggu performa. Contohnya, jaringan pada rumah pintar dengan 10 perangkat bisa berkembang menjadi jaringan kota pintar dengan ribuan sensor lalu lintas, kamera, dan perangkat monitoring lingkungan. Yang keempat ada kinerja yang andal dan cepat. Dalam banyak kasus, IoT membutuhkan respon cepat dan stabil, terutama pada aplikasi kritikal seperti kesehatan atau healthcare. Sensor pasien harus mengirim data vital secara real-time ke tim medis. Kemudian transportasi pintar. Mobil otonom membutuhkan data lalu lintas dan posisi dengan latensi nyaris nol. Kemudian perangkat sistem alarm atau pemantauan CCTV harus berfungsi 24 jam selama 1 minggu tanpa gangguan. Contohnya, jaringan sensor medis di rumah sakit memerlukan kecepatan dan keandalan tinggi untuk keselamatan pasien. Kemudian ada tantangan teknologi jaringan dalam IoT. Meski memiliki banyak keunggulan, teknologi jaringan dalam IoT juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama dalam keamanan dan privasi. Banyaknya perangkat meningkatkan resiko serangan cyber. Yang kedua, standarisasi. Belum semua protokol dan perangkat IoT kompatibel satu sama lain. Kemudian dari manajemen kompleksitas, dengan banyaknya data dan perangkat dibutuhkan sistem manajemen cerdas berbasis AI atau ML. Kemudian konektivitas di daerah tertentu. Belum semua wilayah memiliki infrastruktur jaringan yang memadai. Kemudian ada inovasi dan masa depan jaringan IoT. Teknologi jaringan untuk IoT terus berkembang. 5G memberikan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar. Kemudian edge computing, pemrosesan data dilakukan di perangkat dekat sumber mengurangi beban jaringan. Kemudian AI untuk manajemen jaringan.
mengotomatisasi pengaturan bandwidth, alokasi perangkat, hingga deteksi masalah. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi teknologi jaringan dalam IoT. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.